Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Naura Habisa Imran dengan NIM 941424004 dari kelas E Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang kasus fintech syariah yaitu Dana Syariah Indonesia dalam mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu kasus dalam fintech konvensional yaitu kebocoran data Tokopedia. Kasus ini cukup penting karena berkaitan langsung dengan keamanan data pengguna dalam layanan keuangan digital. Sebelum masuk ke kasusnya, kita pahami dulu apa itu fintech. Jadi, fintech atau finansial teknologi adalah penggunaan teknologi untuk mempermudah layanan keuangan. Jadi, sekarang kita bisa melakukan transaksi tanpa harus ke bank, cukup lewat aplikasi. Contohnya seperti pembayaran digital, pinjaman online, sampai investasi saham dan P2P lending. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud fintech konvensional adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang tidak menggunakan prinsip syariah. Jadi lebih ke sistem umum yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke slide latar belakang. Jadi, Tokopedia ini merupakan salah satu platform digital terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna yang sangat banyak. Di dalam platform ini tersimpan berbagai jenis data pengguna, mulai dari data pribadi seperti email dan password, sampai data transaksi keuangan. Karena menyimpan data dalam jumlah besar dan sangat penting, platform seperti Tokopedia menjadi target utama bagi pelaku kejahatan cyber. Semakin besar platformnya, biasanya semakin tinggi juga risiko keamanannya. Untuk kronologi kejadiannya, kasus ini bermula ketika hacker berhasil masuk ke dalam sistem Tokopedia. Masuknya ini karena adanya celah dalam sistem keamanan yang bisa dimanfaatkan. Yang jadi masalah, serangan ini tidak langsung terdeteksi oleh sistem. Jadi hacker itu bisa mengambil data pengguna secara bertahap tanpa diketahui. Kemudian kebocoran ini baru terungkap setelah data tersebut beredar di internet dan bahkan diperjualbelikan. Dari situ baru diketahui bahwa telah terjadi kebocoran data dalam jumlah besar. Kalau kita lihat dalam dampak dan risikonya, dalam fintech itu ada beberapa jenis risiko, seperti disruptif, shadow banking, keamanan data, dan cybercrime. Nah, dalam kasus ini yang paling dominan itu adalah risiko keamanan data dan cybercrime. Data yang bocor bisa digunakan untuk berbagai kejahatan seperti penipuan, phishing, atau bahkan pembobolan akun. Selain itu, dampak yang tidak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan penggunanya. Kalau pengguna sudah tidak percaya, maka itu bisa mempengaruhi keberlangsungan platform itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi penyebabnya, ada beberapa faktor utama. Yang pertama, adanya celah dalam sistem keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kedua, ada pertumbuhan platform yang sangat cepat membuat sistem menjadi semakin kompleks sehingga lebih sulit untuk diawasi secara menyeluruh. Ketiga, keterlambatan adanya mendeteksi serangan, sehingga kebocoran tidak langsung diketahui. Jadi, kasus ini lebih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan risiko dan sistem keamanan, bukan karena kesengajaan dari pihak perusahaan. Kalau kita lihat dari sisi regulator, perannya ini kan sangat penting dalam mencegah kasus seperti ini. Nah, regulator itu perlu menetapkan aturan perlindungan data pengguna supaya data pribadi itu lebih aman. Selain itu, perlu adanya standar keamanan sistem yang wajib dipenuhi oleh perusahaan fintech. Regulator juga harus mengatur tanggung jawab perusahaan jika terjadi kebocoran data. Dalam hal pengawasan, perlu adanya kewajiban pelaporan cepat jika terjadi insiden, audit secara berkala, dan juga pemberian sanksi bagi perusahaan yang lalai. Tujuannya itu supaya perusahaan ini lebih serius dalam menjaga keamanan data penggunanya. Jadi, dari keseluruhan kasus ini, kita bisa melihat bahwa resiko dalam fintech tidak hanya terkait dengan layanan atau bisnisnya saja, tetapi juga sangat bergantung pada keamanan data. Kalau sistem keamanannya lemah, maka akan berdampak besar, terutama pada kepercayaan penggunanya. Jadi, pengelolaan sistem yang baik dan keamanan yang kuat menjadi hal yang sangat penting untuk keberlanjutan platform fintech.
Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu memahami kasus ini. Sekian, terima kasih.